Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi kita tentunya di program obrolan santai setelah sekian lama tidak terjadi karena kebanyakan diisi podcast dan semuanya tentang Cirahong minggu kemarin. Iya. Cirahong tidak ada habisnya dan dia belum bercerita banyak tentang Cirahong. Kita semua udah ya, kita semua ya. Tinggal dia utang ya berarti ya Om Hao ya. Oke. Tapi ini ya, untuk melanjutkan obrolan santai di pembahasan kali ini mungkin agak-agak nggak jauh berbeda tapi lebih spesifik kalau dibandingin dengan yang kemarin-kemarin. Sebelumnya kita udah pernah membahas tentang strata metafisika dan kehidupannya ya Om ya. Iya. Dan mungkin kalau buat kalian semua mungkin terlalu apa ya, imajinasi kalian mungkin terlalu jauh untuk membayangkan bagaimana sih kehidupan metafisika di alam luas seperti di hutan atau di mana. Itu kan kalian imajinasinya luas, sementara di kacamata orang-orang yang punya kemampuan mereka mungkin bisa melihat kayak di sana ada kerajaan atau ada apa dan ada apa dan ada apanya. Mungkin di sini kita akan lebih spesifikkan lagi karena waktu itu kita sempat berkunjung di salah satu tempat yang cukup menarik ya Om. Iya, iya. Dan nanti juga mungkin Sobat Javanika juga akan melihat saat saya mencoba 2 kali untuk mediasi. Nah, sebenarnya itu sesi-sesi yang tidak saya harapkan dan teman-teman harapkan. Apa ya teman-teman ya, kayak ini ya, satu tempat yang sangat spesial mungkin sangat-sangat jarang dikunjungi juga, terutama kalau membahas dari segi metafisikanya. Javanese Alcatraz. Benar. Apa itu Om? Ah, iya. Pulau apa? Inisial? Pulau NKB. Nah, katanya ya, kata follower kita udah nggak boleh main inisial lagi, mereka pusing katanya. Iya. Di Pulau Nusa Kambangan teman-teman semuanya, Javanese Alcatraz, dimana mungkin kalian di sana kan hanya mengetahui bahwa di Nusa Kambangan itu sendiri adalah apa ya, pulau terisolir yang di apa ya, di dalamnya tuh ada penjara-penjara yang grade keamanannya mungkin bisa dibilang Iya, tinggi. super spesial ya. Iya, super spesial. Tapi ini nanti saya akan menceritakan beberapa pengalaman ya. Iya. Tetapi sebenarnya sedikit saja menyinggung tentang jembatan Cirahong. Oh iya, Iya. ada spoiler sedikit. Ya sedikit saja, 1 menit lah. Iya. Nanti daripada saya ditagih nanti pusing soalnya. Oke, Om. Taruh badan saya soalnya Iya. agak pusing. Jadi ceritanya gini Mas, waktu itu setelah kita di sesi kedua ngobrol-ngobrol, itu saya diundangnya situ duduk. Sebenarnya di depan saya duduk itu kan ada kayak lapang tuh. Ya. Itu sebenarnya ada pagelaran tari waktu itu. Di terakhir kamu semenari. Di situ lah ceritanya, kejadiannya itu sama seperti waktu dulu pas peresmian itu jembatan. Jadi pas peresmian itu banyak orang Belanda datang, kemudian mengundang beberapa pejabat lokal dan para pekerja dan penghibur di situ. Yang saya tangkap bahwasannya waktu saya di situ seperti dipancing, jadi ditarik. Kalau dulu waktu kita di Gua Jepang yang di Pundong, itu kan prajurit-prajurit itu yang di belakang saya. Iya. Waktu ini banyak penari jaipong Mas. Dan satu, itu ada yang ngampirin datangin saya, ini astral ya. Kemudian mengalungkan selendangnya ke saya. Habis setelah dikalungkan itu saya kosong, nggak tahu, ikut acara lah gitu. Habis dari itu ada satu orang Belanda yang mau masuk. Itu kenapa kamu nggak mau waktu itu? Waktu itu nanti enggak, kejadiannya hampir kayak di Jepang takutnya, ya, karena asing kan. Terus waktu itu orang yang sosok Belandanya masuk, kemudian langsung berebut tiga ya, salah satunya yang kecelakaan, tumbal pengantin laki-laki dan macam-macam. Sampai ada 7 sebenarnya total semuanya. Tetapi karena tidak memungkinkan kemudian lepas lah gitu, walaupun saya waktu jalan setelah acara itu juga agak sempoyongan gitu. Jadi
dalam hal ini sebenarnya tarafnya masih aman, jadi saya bisa memasukkan dan bisa mengeluarkan. Itu sih mas. Ya. Nah ini kalau kita tarik sehari sebelumnya, waktu di Nusa Kambangan, nah ini sebenarnya malah jadi jebak kita. Yang waktu di ini ular. Oh iya. Yang lubang. Ya, aku masih ingat di salah satu scene di Nusa Kambangan tuh ada kalanya Om Hao itu tertarik dengan sosok itu terus. Tugas saya di ke sana aja tuh sebenarnya hanya nyelamur, hanya membuang perhatiannya dia, terutama kayak yang dibicarakan ular terus dia tiba-tiba jalan sendiri terakhir Iya, ya kan benar. kamu Mas Dova sama Iya. Mas Rizky Iya, ya kan bertiga. masuk sendiri tuh. Lah aku udah feeling ini wah ini pasti dia mau ke sana lagi mau nyamperin ularnya itu jebakan seperti apa sebenarnya Om? Iya, sebenarnya kan ada 3 kali tuh. Yang pertama itu sebenarnya yang mau mediasi adalah sosok perempuan korban kekerasan. Ya. Lalu yang kedua korban kerja paksa. Lalu yang ketiga ini ngakunya itu dia punya informasi banyak, sehingga kayak ngelabui gitu mas. Tak lihat ternyata dia di lubang itu yang kemudian inisiatif pakai kamera dimasukin kan. Lepas di situ itu ternyata ularnya ini menurut saya sih agak lucu ya, unik ya. Karena ular kok punya kaki itu jadi kayak salamander gitu. Tapi saya nggak lihat ke atasnya dan dia mencoba untuk mediumisasi karena bilang informasi yang didapat banyak. Tapi saya nggak percaya gitu. Dalam artian ini ngejar terus mas, masuk ke alam bawah sadar sampai saya coba untuk keluar dari bangunan benteng tersebut. Usut ya mas ya, tempat di mana kita berdiri di bawah itu masih ada satu ruang lagi. Ya. Kayak secret chamber gitu, kayak ruang rahasia. Ya. Yang mana kalau ditelusur sebenarnya masuk ke dalam laut. Yang konon katanya nih sih mas ya, Tembusnya ke benteng pendem yang ada di Cilacap. Cilacap. Berdasarkan blueprint yang dulu pernah saya lihat sih sebenarnya letak dari terowongan bawah laut ini belum diketahui di mana. Dan ada banyak persepsi pendapat bahwasanya pertama teknologi waktu itu belum tentu bisa menjangkau atau membuat konstruksi yang seperti itu. Yang kedua mengatakan juga barangkali bisa ada karena ini menjadi akses utama untuk masuk ke nyebrang sama harus menyeberang, maksudnya langsung lewat ke bawah langsung ke kota Cilacapnya. ya. Karena kalau kita lihat secara konstruksi bangunan Belanda itu ya canggih lah, ahli lah dalam bidang konstruksi Ya, seperti tapi itu. kalau dilihat dari bentuk bangunannya kan sangat-sangat memungkinkan, ya, Om, ya? Memungkinkan, Sangat-sangat iya. memungkinkan karena bangunannya itu cukup out of the box lah bisa dibilang Iya, ya. jadi sebenarnya kalau beberapa ahli menyimpulkan sebenarnya 40-60 mas, 40 tidak ada, 60 ada. Tetapi kalau belum ada penelitian lebih lanjut ya, tetapi kalau saya melihat secara konstruksi bangunan, secara fisika, dan melihat secara retrokondisi, secara metafisika, sepertinya memang ada mas, tetapi kondisinya memang sudah tidak seperti dulu, jadi sudah tertekan oleh dasar laut mungkin. Dan sebenarnya ini jadi misteri tersendiri ya, Om, ya. Dan Iya. aku baru sadar kalau ini nggak sempat kita bahas waktu kita Di sana. di sana. Iya. Ini kan di tempat itu kan dulunya kan kalau nggak salah arsitekturnya pun dia juga dieksekusi mati atau Iya, dihukum gitu. arsiteknya. Iya. Ya, berarti kan ada misteri tersembunyi Iya, tentang iya. rahasia apa arsiteknya. Arsitek kan maksudnya hubungannya sama bangunan, nggak mungkin arsitek terus dia ngerebut pacarnya orang itu kan nggak mungkin Iya, gitu kan. iya, Pasti ada sebuah misteri iya. tersendirinya, Om. Pasti menyimpan, kalau arsitek pasti tahu ya tentang bagaimana blueprintnya, gambar tekniknya kan pasti tahu. Kemungkinan ada pihak-pihak tertentu dalam hal ini kan itu awalnya Portugis kemudian Belanda ya mas. Iya. Dihabisi biar rahasianya tidak menyebar. Karena waktu kita masuk kan ngelihat ada itu loh mas, penjara tutup batu itu loh mas. Ya, yang di awal. Di awal terus kita coba turun karena memang konstruksinya itu, jadi kalau kita lihat benteng itu kan biasanya datar ya mas ya. Ya cuma gitu aja gitu. Tapi ini kayak tingkat gitu dan itu nembus kayak sumur masuk ke bawah tanah gitu. Hampir-hampir kayak menara Big Ben lah bentuknya. Iya, Ya. jadi kayak syah bandar gitu. Turun. Nah, sebenarnya si ular ini memang mengaku dirinya bisa menunjukkan di mana terowongan itu. Tapi Om, posisinya sebelum kita itu turun tuh kan kita masih ada di mulut pintu itu ya. Nah, yang karena depan itu. sebelumnya aku sempat tanya ke kamu kayak di bawah itu aktivitas metafisika apa sebenarnya yang terjadi di sana? Seramai apa, Iya. sekemruyuk apa, dan si ular itu sebenarnya dia udah Iya. ngapain? Posisi kita ke sana waktu itu kan sore ya, jam 2. Ya, jam 2 jam 3. Memang belum terasa karena belum maghrib. Tetapi sebenarnya tempat itu menjadi istana mas, kerajaan astral, karena
waktu kita turun kan sempat kita masuk ke ruang singgasana. Yang saya sebelum kita mediasi kan. Dan sebenarnya banyak rahasia yang tersimpan di situ. Termasuk saya belum cerita waktu itu tentang posisi tempat di mana harta rampasan perang disimpan. Oh iya. Saya lupa baru ingat ini. Iya. Dan sosok ini tuh saya belum dapat namanya. Cuman seolah-olah dia hari ini pun memberikan informasi nih mas. Tapi karena terhalang lokasi jauh dia nggak akan bisa jadi mediator. Saya nggak akan bisa jadi mediator ke dia. Dan satu om yang mungkin kamu nggak sadar, nih yang mungkin baru sadar, nggak tahu tim editor udah sadar apa belum. Waktu itu aku sama Monggo itu malam-malam nge-playback lagi waktu kita masukin kamera kita ke bawah. Itu kan karena memang posisi kamera kan nggak bisa masuk ya. Harus memang kita pakai tripod terus kita balik biar kita tahu di dalamnya itu ada apa. Dan waktu kamera itu masuk ada suara cewek. Oh di situ? Iya, teriak. Kayak iya. Itu bukan suaranya. Aku yakin bisa dipastikan itu bukan suara pria yang dibuat wanita, enggak, itu benar-benar suara wanita. Benar asli wanita ya. Soalnya memang di tempat itu juga banyak kasus kekerasan terhadap wanita mas, termasuk yang mediasi kan waktu itu. Cuman satu tempat lagi yang saya hindari adalah tempat tempat pengamatan yang menghadap ke laut tapi yang bangun Jepang. Oh iya. Yang terakhir. Oh iya. Karena kalau berkaitan dengan Jepang juga berbeda mas. Takutnya nanti lepas lost control nanti saya gitu juga. Tapi yang jelas memang kalau waktu kita ke NKB ya, Nusa Kambangan. itu Tetelin Nusa Kambangan. Itu kalau kita ke daerah penjara itu memang tidak boleh sama sekali karena berbahaya dan bahkan bersandar ya. Tapi kalau mengambil gambarnya nggak apa-apa dari jauh. Dan justru selama ini kalau kita pikirkan Nusa Kambangan begini, ada sesuatu yang tersembunyi sebenarnya di situ. Apa? Gua apa? Oh iya. Dan kita sebenarnya kita harus nangkep perjalanan. Iya, itu sebenarnya kita sangat-sangat tertarik ke sana itu, tapi nggak tahu kenapa kok tim produksi kita kok malah milih ke Nusa Kambangan. Satu udah ngeyel buat ke gua itu aja. Karena di sana isu-isunya guanya para siluman. Iya dan kata bapak yang perahu yang nganter kita, gua itu kadang kelihatan, kadang tidak. Nah, gimana ceritanya? Gitu, ya. Satu yang unik sebelum kita sampai ke Pulau Nusa Kambangan. Mungkin yang lihat cuma saya sama Om Hao. Oh iya. Ketika itu, perahu itu mau bersandar, itu kayak gimana ya, kayak kalian sebenarnya bentuk apa ya sih? Bentar saya lihat bentuk ujung. Wah ini merek semua ya, ini aja lah. Lihat bentuk ini gitu. Kan kalian lihatnya lurus, tapi waktu itu saya sama Om Hao melihat satu titik ini, dia tuh kayak bergerak gini. Iya, kayak menutup diri atau membuka diri itu kayak gerbang. Iya. Dan itu nggak bisa dijelaskan juga. Saya juga kaget kok bisa ya. Saya pastikan itu ilusi mata atau bukan, karena yang bergerak hanya titik itu aja. Kalau misalnya itu memang karena pengaruh kapal bergerak ya harusnya bergerak semuanya. Iya. Dan waktu itu sempat saya melihat, pikir saya juga yang tahu saya. Tapi setelah kita turun ya berlabuh, kita cerita kok sama itu. Iya, mungkin buat teman-teman yang punya kepekaan lebih, mungkin yang tahu tentang fenomena ini, mungkin nanti bisa tulis juga di kolom komentar kayak gitu, karena cukup unik dan cukup kaget ya. Terus sebelum kita berlabuh dan menginjakan kaki kita di sana itu. Dan waktu itu yang posisi di mana fenomena unik itu dekat sama Karang Bolongnya. Oh iya. Iya kan. Jadi ini bentengnya namanya Benteng Karang Bolong. Karena lokasinya tidak jauh dari sebuah karang yang bolong. Jadi cuma penamaan warga. Dan kita juga sempat mengunjungi sumur ya Mas ya. Sumur sumur. Yang mana sumur ini tempat untuk pembuangan jenazah dari para pekerja rodi waktu itu. Termasuk yang dieksekusi di situ, tapi bukan yang dieksekusi penjara ya. Maksudnya waktu pembangunan benteng ini. Lalu sebenarnya ada satu sumur yang tersembunyi. Yang kabar yang saya dengarkan itu waktu saya kesana yang dulu pertama, ini sumur memang sengaja ditutup Mas. Jadi kayak waktu kita ke Benteng Awi,
yang satu dikepras itu. Yang konon ceritanya ini ya, yang setelah saya tangkapkan, saya menangkap vibrasinya, sumur yang tersembunyi ini ternyata menjadi tempat buangan waktu kejadian pertengahan tahun 60-an. Ya. Pemusnahan itu pertengahan tahun 60-an. Tragedi sebuah partai. Iya, Partai Merah. Iya. Dan kita bisa ngebayangin ya teman-teman semuanya ya. Kalau yang kita tahu kan Abangnya PL ya. Pulau NKB atau Nusa Kambangan itu kan hanya pulau yang identik dengan penjara. Tapi kan yang kalian lihat itu kan hanya sisi yang sebelah sananya. Sebenarnya Pulau Nusa Kambangan itu kan sangat-sangat luas, hutannya pun masih sangat-sangat terjaga, sangat-sangat tropis. Di sana juga ada sebuah benteng yang arsitekturnya itu menarik, di bawahnya ada siluman ular. Lalu ada sumur-sumur yang isinya pembuangan mayat. Itu kalau dilihat dari kacamata metafisika itu sekacau apa sih sebenarnya? Itu bentuk di sana. Apa ya Mas ya? Dibagi zona-zona sebenarnya. Tapi terstruktur di sana. Iya, terstruktur. Dan pusatnya itu sebenarnya di Gua Ratu itu, Mas. Di gua itu, jadi ada Gua Ratu, ada Gua Putri. Tetapi menurut cerita juga bahwasanya yang saya tangkap ya secara vibrasi, Gua Ratu itu pun ada kaitannya dengan peristiwa pertengahan tahun 60 juga, Mas. Jadi dieksekusinya di situ, dibuangnya di sumur tadi. Ya sebenarnya kita perlu part 2 sih untuk ke NKB sebenarnya. Ke guanya itu ya? Ke guanya, iya. Gimana, perlu part 2 kah atau tidak teman-teman semuanya? Kalau saya sih penasaran saya cukup besar ya untuk ke gua ini. Iya. Tapi perjalanannya itu PP 6 jam. Ya nggak masalah. 3 jam berangkat, 3 jam balik. Nggak masalah. Karena dilihat dari namanya itu sangat-sangat Ratu menarik. ya. Iya, dan menurut brief Om Hao di sana itu adalah guanya, udah bukan gua metafisik bangsa halus lagi ya Mas ya, ini adalah guanya para siluman. Iya. Dan memang kadang gua itu kan terletak di pinggir pantai, kadang terlihat, kadang tidak terlihat, jadi tebing gitu. Iya. Kan biasanya kalau di satu tempat itu kan biasanya kan penguasanya adalah siluman apa itu kan baru satu. Di gua Ratu ini kan ratunya siluman. Pating terembiyik gitu. Aduh. Lalu Om ngebahas tentang sebenarnya yang menarik dari keseluruhan perjalanan kita di Pulau NKB atau Nusa Kambangan ini sebenarnya adalah di ruang bawah tanahnya itu loh. Iya, yang terakhir kan. Iya, itu sebenarnya dan aku juga sebenarnya penasaran dengan sosok ular ini itu. Sebenarnya dia tuh merintahnya emang di bawah sana. Iya, jadi sebenarnya sosok ini jauh lebih duluan sebelum bangunan itu jadi. Ya. Jadi kayak endemik gitu Mas. Dan dia sih cukup meyakinkan ke saya, meyakinkan dalam arti tapi saya belum ACC gitu. Dia tahu tentang sejarahnya itu Mas, jadi dari awal pembangunan sampai itu jadi sekarang gitu. Tahu secara track recordnya gitu. Tapi kalau mending saya ceritain aja, saya bilang gitu, kalau kamu mediasi nanti takutnya menguasai saya, nanti bikin ulah atau apa-apa. Sebenarnya saya juga penasaran sih, cuman takut energinya itu loh Mas, yang saya tidak mau gitu sebenarnya. Tapi sempat kemarin minta digambar. Sudah jadi ya. Udah jadi. Mama belum lihat gambarnya. Ada yang udah lihat gambarnya? DVD mungkin. DVD. Iya. Setelah gambarnya, Bu? Gambar. Medeni. Gambarnya separuh itu. Kalau kita besok aja lah, biar penasaran ya. Nanti bisa nonton di channel YouTube GAD. Umurnya? Sudah ribuan Mas. 1.500-an lah mungkin. Ya mungkin. Pokoknya nanti yang penasaran tentang sosok-sosoknya yang sudah berhasil kita gambar, nanti bisa simak di GAD lah. Iya. Penasaran itu apakah mungkin makhluk-makhluk laut, monster-monster laut yang selama ini sering tidak sengaja tertangkap orang mungkin dari itu mungkin bisa nggak sih? Mungkin. Jadi kan, kayak mix gitu ya, kayak blasteran gitu modelnya, sosok-sosoknya. Oke, terakhir karena kita kan Pulau Nusa Kambangan identik dengan penjara kayak gitu kan. Dan dalam bayanganku ketika di sana ada penjara, apakah di sana itu juga ada penjara yang astral? Iya, dibenarkan ada. Lokasinya memang di gua itu Mas. Di gua itu juga? Iya, jadi kalau ini berbeda dengan kemarin beberapa kita bahas tentang perkantoran, tentang bank, ini kita membahas tentang sistem hukum pidananya gitu. Lah, ini bingung Om, maksudnya yang di penjara itu karena kesalahan apa ya? Namanya kalau kita bahasa kasarku ya mungkin ya kayak namanya hantu kan masih salah gitu, punya salah di masa lalunya itu kok sampai di penjara sampai 2 kali double gitu. Sebenarnya pengurungan ini juga terjadi beberapa sosok-sosok yang dipergunakan untuk praktik ilmu hitam Mas. Praktik ilmu hitam kemudian dia melanggar atau tertangkap. Semisal kalau dulu kita lihat di
salah satu stasiun TV swasta ya zaman dulu, inisialnya L lah. Ini saya nggak sebut inisialnya L, sekarang udah ganti jadi LTV. Wah, lawas banget itu. iya dulu kan ada acara pemburu hantu tuh. Masukin ke botol. Ya. Beberapa yang dilarung ke sungai, dilarung ke laut, itu nanti muaranya di situ, Mas. Oh, di situ. Jadi ada seperti sipirnya lah, sipir penjara yang mengurusi tentang beberapa sosok-sosok astral yang mungkin dia gentayangan, mengganggu, terus kemudian makan orang contohnya, terus beberapa yang kasus-kasus betul tujuh kelas kakap, Mas, yang dia udah membunuh banyak orang atau apa, itu kan nanti masih setelah masuk pengadilan di Pantai Selatan, di Laut Kidul, baru nanti ditentukan hukumannya dan masuknya ya ke situ, ke NKB juga. Kan dia sangar ya begitu. Iya kan selalu kita dengar kalau buang apa ilmu, buang pegangan, buang syarat, buang botol kan pasti ke laut atau ke sungai, biar muaranya ke Laut Kidul semua. Dan salah satu muaranya kemudian kan ini kan masuk karantina dulu, Mas, baru nanti menjalani proses pengadilan. Setelah proses pengadilan baru mereka masuk ke penjara. Tapi sedikit yang saya ketahui hanya itu. Karena nanti suatu ketika kalau kita diizinkan bisa ke Gua Ratu, mungkin akan kita dapat informasi yang lebih banyak. Itu sih. Penjara, terus pada keluar, pada mediasi, wah, hancur sudah negara kisah tanah Jawa. Tapi memang di sana ada kayak pembinaan gitu, Mas. Nah, nanti yang keluar ini entah akan tobat atau tambah jahat juga ada. Bahkan justru sosok-sosok astral ini yang mungkin dia akan tetap menjadi negatif atau menjadi hitam, itu justru lebih ampuh gitu. Karena sewaktu di penjara mereka pun mereka belajar gitu, sharing. Tapi durasi hukuman di dunia mereka tuh berapa lama sih? Ribuan, ada yang ribuan, Mas. Ribuan tahun. Iya, ada yang ribuan. Jadi ada yang sosok ini sudah di penjara dari 3.000 tahun yang lalu belum keluar gitu juga ada. Sharingnya udah terlalu banyak sharing ya? Iya, semakin senior kan semakin pinter, Mas. Terus di penjara itu juga yang saya tangkap ada bully-bulian juga sesama. Jadi yang lebih muda, terus kamu kesalahannya apa itu juga ditanyain. Kasusnya sepele itu. gitu ya? Lele. Jadi memang kompleks sih, Mas, menurut saya tempat itu. Tapi itu di bawah under kuasa siapa kalau itu? Gusti Kanjeng Ratu Kenyonosari, Gusti Kanjeng Ratu Kidul ya, tetap pemerintahan tertinggi di Laut Kidul, Mas. Karena peradilan, jadi kayak tempat sidangnya itu memang di Selatan semua dan diputuskan setelah nanti selesai menjalani proses pengadilan hukum baru dipindahkan ke NKB gitu. Jadi persisnya, Mas, modelnya. Tapi kalau apa namanya tahanan di sana tahanan manusia ya, itu sering mengalami metafisika kan? Iya, katanya iya. Nah, itu karena kita nggak pernah tahu cerita itu ya. Iya, jadi saya ngambil salah satu lapas ya, yang mana ini memang kelas berat dan lapas ini memang dari tahun 1920-an, udah lama. Karena lokasinya itu kan kurang dari 100 kamar-kamarnya, jadi hanya satu. Biasanya memang mereka ada sosok astral yang datang, jadi seperti kuntilanak atau pocong atau gendruwo atau macam-macam. Yang kemampuannya itu bisa menyerupakan temennya. Membo. Ya, benar seperti itu. Dan hal ini tidak hanya dialami oleh para narapidana, tetapi sipirnya juga, Mas. Petugas penjara pun juga sama. Terkadang yang pernah saya lihat ini ya secara metafisika, di situ memang ada seperti perempatan, Mas. Yang di situ ada pohon seperti pohon kecil gitu, yang itu selalu diberi sesaji. Karena tempat ini negatif gitu. Jadi selalu minta korban dan macam-macam. Dan termasuk ada istilah satu namanya penjara itu namanya permisan. Jadi permisan itu dari kata bahasa Belanda yang artinya vermissen, atau siapa yang masuk ke situ hilang. Hilang di sini horornya adalah menjalani eksekusi mati. Itu. Jadi sebenarnya ini saya sedikit cerita karena kita tidak ada di sana ya. Ada satu tempat di mana itu untuk mengebumikan, memakamkan beberapa narapidana yang selesai dieksekusi mati. Tapi kita nggak sempat mengunjungi tempat itu. Iya, karena tidak boleh karena izinnya memang panjang dan harus lewat Kemenkumham ya, harus lewat ke situ. Dan ada cerita yang waktu ke sana yang pertama itu setelah dulu ada yang dieksekusi karena kasus pengedaran narkoba kelas kakap orang Afrika. Pagi dini hari dieksekusi, kemudian langsung dimakamkan. Karena mungkin si pemakam ini mungkin ada yang kurang ya, Mas, mungkin tali pocongnya dibuka atau apa lupa.
disamperi kembali atau mungkin mau ngasih doa atau ngasih bunga. Lah pas sampai di lokasinya ternyata jasadnya itu di atas tanah. Jadi yang semula dikuburkan ditutup gitu, Kubur, ditutupin tanah, kakinya di atas. Katanya ada yang begitu juga. Penolakan dari tanah kita kah? Iya, katanya ada yang seperti itu. Kemudian dia kepingin dikremasi aja, dipulangkan ke negaranya, atau minta disempurnakan dalam arti pemandian atau apa yang kurang bersih katanya gitu. Ya Itu sih, mbak, Mas. duar gitu kan arwahnya gentayangan langsung dibully lah. Walah lele wani-wani ngedarkin narkoba di Indonesia. Mungkin gitu ya mungkin ya. Tekanan batin juga mungkin dia. Kejadiannya kayak di itu loh Mas, sinema tobat itu loh. Memang tuh benar ternyata. Ada lah ya penolakan dari bumi itu ada Iya, ya. iya ternyata itu benar itu. Dia wes kayak gitu teman-teman ya, Iya. mungkin ya membahas tentang penjara, sesuatu yang baru sebenarnya lah. Yang kita tahu kan penjara ya hanya seperti itu aja gitu kan. Memang kriminal tapi ternyata nyatanya di dunia sana pun yang kriminal pun ternyata juga di penjara juga. Iya, tetap menjalani proses hukumnya, persidangan. Jadi bisa dibilang apa yang sering kita lihat di dunia luar ini berarti bukanlah mereka yang masih belum begitu jahat. Oh iya, masih ada itu yang loh. lebih Poin kakap lagi. plusnya itu loh. Nggak kebayang kalau kita ketemu yang jahat-jahat di sana tiba-tiba ada satu yang lolos nih, wah serem bayangin bentuknya. Ini kira-kira gimana ke Gua Ratu setelah dari Alas P apa? Sebelum Alas P dulu ya? Alas P dulu. Makanya ini Nah, kalau Alas P berarti nggak ada Gua Ratu. Alas P kan itu adalah destinasi terakhir kita. berarti Gua Ratu dulu ya. Iya. Berarti proses menuju ke sana. Makanya ini para sobat Javanika dan penikmat akun kita gitu. Di YouTube. Masih kurang berapa subscriber lagi ya sih? Iya, 1 juta. ditingkatin terus biar kita segera nanti bisa iya ke Alas P dan ini kan karena di Gua Ratu itu kita harus lama nih Mas, harus Iya. seharian dan kapal itu kan paling akhir jam 5 sore. Jadi kemungkinan kita harus perlu nginep di Nusa Kambangan nanti. Kan ada kampung di sana Iya, sebenarnya. ada kampungnya. Ada kampung namanya Kampung Laut yang itu memang nanti mungkin kita ngurus izin. Jadi ngurus izin juga nggak gampang kan. Juga kita harus perlu waktu gini-gini. Jadi tetap dukung kita ya. Ya. Iya. Countdown aku barusan hitung-hitung kita masih kurang sekitar 350.000 lagi untuk menuju destinasi akhir Alas Iya. Purwo. Iya. 1 juta lah nanti insya Allah kita siapkan. Setelah 1 juta nanti tempat kita bakal wah momen yang nggak karuan. Bawah-bawah tanah, oke. Ya gitu teman-teman semuanya ya. Naik turun gunung. Iya. Berarti ada sebuah destinasi satu lagi yang itu sangat-sangat menarik yang mungkin kedepannya akan kita kunjungi. Sebelum ke Alas P tentunya diharapkan kita bisa mampir ke sini dulu. Tentunya kalau sesuai dengan apa yang udah di ini juga. Tentunya dengan bantuan kalian juga, kalau nggak ada bantuan kalian kan Iya, kita nggak pasti. bisa sampai sini juga, nggak bisa jalan-jalan juga kayak gitu. Dia terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan kita. Baik buruknya bisa kalian ambil. Kalau memang kalian tertarik untuk datang ke sana ya datanglah ke sana, tapi jangan cari yang aneh-anehnya karena di sana bisa dibilang juga apa ya, kalau sebagai objek wisata juga bagus juga, Iya, buat foto-foto iya, juga sejarah bagus, pantainya juga masih bagus ya. Ada poin plus sama poin minusnya lah. Yang plusnya kalian ambil, minusnya kalian buang kayak gitu. Akhir kata terima kasih sudah menyaksikan video kita di obrolan santai kali ini. Sampai jumpa lagi di obrolan santai selanjutnya dengan topik-topik yang baru mungkin nyambung-nyambung dengan tempat yang pernah kita kunjungi. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan pembahasan yang nggak begitu panjangnya. Berapa menit barusan? 24 menit. Itu terima kasih sudah mendengarkan kita selama itu, dan kalau kalian ada apa ya pengetahuan yang baru, Iya. kritik atau mungkin saran kayak gitu, tempat-tempat. Iya. terus di kolom komentar, walaupun apa ya kami pasti membacanya kok kayak gitu, walaupun jarang dibalas tapi kita selalu membacanya kayak gitu. Dan kalau dirasa obrolan ini sangat-sangat bermakna ya kalian bagikan pada teman-teman kalian bagaimanapun caranya kayak gitu. Di akhir kata terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Terima kasih teman-teman semuanya.